masih bersama Mr. Kepo. Nah, pada Kepo kan, kali ini Mr. Kepo lagi hunting di mana nih? Ayo, tebak di belakang. Pada nggak tahu kan? Nah, ini adalah di kecamatan ya Pak? Kecamatan Maugok. Maugok, Kampung Cangkol Tengah. Kampung Cangkol Tengah di Kota Cirebon ya Pak ya. Cirebon. Oh iya, ini Bapak Suparman ya Pak. Salam kenal dulu Pak. Sudah berdiri kapan ya Pak? Kira-kira? 2014. 2014 ya Pak. Di sini aktivitasnya nelayan Pak. Nelayan semua di sini. Nelayan semua ya Pak ya. Saya ada 22 orang. 22 orang. Iya. Itu dari saya tuh dia ngajarin anggota saya bikin alat tangkap yang ramah lingkungan. Alat tangkap yang ramah lingkungan. Itu apa Pak nama tangkapnya? Rumpon, namanya pancing ulur. Rumpon dan pancing ulur ya Pak? Alat tangkapnya pancing ulur. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, komoditas yang ditangkap di ini apa ya Pak ya komoditas? Komoditasnya tuh Utamanya? Utamanya tuh kakap merah, Oh. jenaha, kerapu, dan tanda-tanda. Oh. Kalau ikan atasnya barakuda dengan tenggiri. Itu kalau airnya jernih. Oke. Ini kira-kira nih berapa hari nelayan? Dari itu berangkat jam 1 malam, iya. nanti pulang jam 2 siang. One day. Iya. Oh, one day fishing ya Pak. Iya. Nah, itu yang tadi Bapak bilang tadi itu dalam durasi yang singkat ya Pak. Iya, itu biasanya berapa sih Pak didapat gitu tangkapannya? Ya, kalau itu pas panen itu cuacanya mendukung, itu bisa 1 kintal. 1 kintal. Bisa. Nah, kalau sepi bisa dapat 15 kilo. Oh gitu Pak. Jadi paling besar, paling tinggi ya, paling tinggi 1,5 iya. 1 kintal. Oke. Untuk ini Pak, setelah kan misalnya penangkapan nih ya, Iya. itu ada nggak sih Pak treatment ya kan, agar kualitas ikannya, hasil Ada tangkapannya es bagus. batunya. Oh gitu. Ada es batu. Bisa diceritakan ya? Iya ada. Ada es batu, terus apa lagi Pak? Ada short-form. Oh gitu Pak ya? Iya betul. Ya oke. Ikan bisa hidup langsung dimasukin di dalam air. Nah, Minamania, sekarang Mr. Kepo sudah berada di kapal maling kundang. Bukan deh, ini kapal nelayan ya, kapal tradisional ya Pak. Iya. Nah, kita bicara tadi Bapak udah bicara ya Pak mengenai alat tangkap ya Pak. Iya. Nah, kira-kira yang tadi yang Bapak bilang alat tangkap lingkungan tuh ramah lingkungan kemana sih Pak? Penasaran nih Pak. Mana Pak? Pancing ulur nih. Oh, ini Pak, ini yang dinamakan dengan Ramah lingkungan. pancing ulur ya. Pancing ulur. Nih, nah ini ya Minamania, ini yang dinamakan pancing ramah lingkungan, pancing ulur ya Pak ya. Iya betul. Ya. Kira-kira Pak dengan alat yang segini nih Pak, Iya. dapat ikan nggak Pak? Dapat ya Pak. Dapat. Ya, berarti harus usaha intinya Pak ya, usaha. Iya. Dan juga di samping kita juga mencari rezeki ya Pak ya, tapi juga kita harus memikirkan masa depan ya Pak, masa depan anak cucu kita. Betul, kalau misalnya alat tangkapnya tidak ramah lingkungan, iya. anak cucu kita makan ikan apa? Betul Pak. Kalau Wah, cerdas sekali nih pemikiran Bapak ya, luar biasa. Jadi setelah misalnya nih sudah dapat ikannya, ya, saya ya kan? Narik. Nah, ini saya dilepasin, iya. fosfor ini. Oh, bisa kita coba Pak, yang mana nih? Yang ini. Oh, di kesini. Ini styrofoam ya Pak. Iya, Dan posisi styrofoamnya sudah terisi es batu. Iya. Nah, selama Bapak melaut ya kan, menangkap ikan ya kan dengan kelompok-kelompoknya Bapak. Iya. Nah, kan ada peran penyuluh ya Pak ya yang selalu memberikan pembinaan kepada Bapak. Nah, apa sih Pak manfaatnya gitu setelah adanya penyuluh ini gitu kan? Manfaatnya begini, dulu saya nggak ngerti masalah itu cara ini ikan, es, batu, saya tahu. Iya. Jadi pemasaran tahu. Manfaat sekali ada penyuluh. Jadi saya diajarin sama penyuluh tuh enak gitu. Nah, Minamania, kita kan tadi barusan ngobrol-ngobrol dengan Pak Suparman terkait alat tangkap ramah lingkungan. Nah, langsung saja di sebelah Mr. Kepo ada Bapak Slamet Alpuri. Bapak Slamet Alpuri, salah satu kelompok KUB ya Pak? Kelompok KUB. Kakak Merah. Ya, Jenaha. Oh, Jenaha. Ada dua kelompok. Ada 2 kelompok, iya. Kakak Merah dengan Jenaha. Dengar-dengar ya Pak ya, alat tangkap yang Bapak yang di sini di kampung Cangkol Tengah ini katanya mendapatkan apresiasi ya Pak, penghargaan. Apa benar Pak? Ya, betul sekali itu. Tahun 2011 dulu
itu di acara Hari Nusantara itu kan ada lomba Adi Bakti Mina Bahari. Yaitu salah satu lomba itu saya ikut di nelayan teladan. Ya alhamdulillah saya dapat juara 1 tingkat nasional. Wah, Minamania berikan tepuk tangan dulu dong. Itu inovasi yang Bapak ciptakan sendiri, Pak? Bukan saya sendiri, tapi kelompok nelayan. Kelompok nelayan ya, Pak ya? Tapi sebetulnya bukan hanya alat tangkap ramah lingkungannya yang kita kembangkan itu, tapi lebih ke ini. Kalau nelayan Pantura itu kan hampir 100% ya, 75% mungkin ya. Itu nelayannya kebanyakan pakai alat tangkap yang bergerak, tidak ramah lingkungan. Iya. Nah, justru kami nelayan Cangkol membangun kembali apa yang sudah rusak akibat alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, dibangun kembali. Kami membuat rumpon, mengembangkan rumpon nah ya dari situ memang kami jadi percontohan di nelayan lain karena keramahan lingkungannya itu. Nah, dengan alat tangkap lingkungan ini kira-kira untuk penangkapannya, Pak, apakah berkurang gitu, Pak, atau sama aja gitu, Pak, malah rezekinya makin nambah gitu dengan alat tangkap lingkungan gini, Pak? Bedanya gitu dengan cerita ya. Dari sebelum tahun 2017 itu hasil tangkapan kami boleh dicek, ada juga datanya di data produksi di Dinas Kelautan, itu hasilnya luar biasa, sangat sangat terbantu sekali dengan adanya rumpon. Tapi setelah ada alat tangkap yang namanya garap ondol-ondol, itu sangat merusak. Bahkan rumpon yang sudah kami bangun selama puluhan tahun itu, dalam jangka waktu 1 tahun itu hancur, rusak semua kena alat itu. Nah, disitulah kami mulai berpikir ya, Pak? Berpikir, ada tambah berkurang penghasilan karena rumpon kami hilang, banyak yang hilang. Tapi karena kami sudah menikmati hasil dari tangkapan di rumpon, kami tidak jerah, tidak kapok. Walaupun hilang kena itu, kita timpa lagi, bikin lagi. Ayo, sampai di mana kita mau selesai? Sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Tapi saya mau cerita sedikit ya. Silahkan. Ketika Ibu Susi menerapkan Permen KP nomor 12 ya, kalau nggak salah, yang pernah alat tangkap itu yang ramah lingkungan, cantrang, terus arat, troll mini, banyak tuh kan diberhentikan semua itu tahun 2000 berapa, 18 apa kalau nggak salah ya. Nah itu 16 ya kalau nggak salah, tahun 2016. Biasanya kita nyari ikan itu sampai di kedalaman 40 meter, jadi di bibir pantai itu sampai 40 sampai 50 kilo. Semenjak itu dilarang oleh Bu Susi, itu di kapal itu kelihatan ya, kapal itu ya. Iya. Itu ada apa? Iya. Di situ kita berangkat jam 5 pagi sampai mancing, berangkat jam 5 pagi sampai sana nggak sampai 1 jam. Itu hasil mancing kita bisa mencapai 1,5 juta. Cuma berapa jam? Deket lagi. Biaya operasional juga murah karena solar juga nggak sampai habis 5 liter. Tapi setelah ada lagi alat tangkap yang baru lagi yang namanya garap ondol-ondol, hancur lagi, udah jauh lagi ikan, jauh lagi. Jadi kalau ikan jauh kan otomatis biaya operasional juga mahal karena kita butuh solar lebih banyak, berangkat juga harus malam, jam 1 malam, jam 2. Nah, Minamania, sekarang Mr. Kepo lagi ditemani oleh Bapak Sidik, dan di samping Mr. Kepo dengan Bapak? Dengan saya penyuluh perikanan Jimat Hikmawan. Seperti yang terlihat di depan, ini nggak tahu nih alat apa, Mr. Kepo juga nggak tahu, pasti Minamania juga nggak tahu ya. Nah, langsung saja kita kepoin ya. Lah, kita tanya-tanya, boleh tanya-tanya Pak? Boleh. Nah, ini di depan ini apa ya Pak? Ini rumpon, alat buat ngumpulin ikan. Rumpon ini buat ditanam di tengah laut. Ini kan ada dua nih Pak, dua yang berbeda ya Pak, karena menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Kelebihan dari yang menggunakan ban dengan menggunakan bambu. Kelebihannya kalau apa? Yang kelebihan dari ban itu lama, ada sebulan baru ada ikan. Kalau yang pakai bambu 1 minggu aja sudah ada ikannya. Nah Pak Jimat, ini gimana sih Pak cara mengoperasikannya Pak? Langsung aja Pak, setelah dirakit seperti ini bisa dilihat ya.
kan ini ada 2 macam. Kenapa ya ini lebih suka ini sebetulnya? Katanya sih ini lebih senang ikannya karena baunya tadi. Oke. Nah, cuman untuk perawatannya itu lebih lama, lebih awet dibanding bambu. Karena bambu sifatnya kan mudah rusak dibanding ban. Ya kan? Cara pengoperasian ini adalah sebenarnya rumpon yang ini sudah ada di laut, cuman ini hanya perawatan atau permajaan supaya rumpon itu bertambah dan bertambah terus. Perawatannya itu nanti ini diambil, ini diceburkan di tengah laut yang sudah ditanam sebelumnya, maka ini akan ditanam ulang untuk perawatannya. Fungsi daripada rumpon dasar ini adalah untuk mengumpulkan ikan-ikan kecil. Setelah ikan-ikan kecil berkumpul, nanti ada ikan yang lebih besar lagi dan ikan yang lebih besar lagi. Jadi tujuan daripada rumpon ini adalah pengganti habitat yang sudah rusak. Oke, ya. Wadah ya Pak ya, betul, wadah untuk ikan-ikan kecil ya Pak ya. Tempat berkumpul ikan kecil. Kemudian ikan gede datang. Ikan datang. Terus nelayan nangkap. Betul, ya Pak ya. Waduh, ya. Kira-kira seperti itu. Ini tadi Bapak bilang ini bisa berapa bulan Pak? Ini bisa dalam tahunan Pak, karena ini tidak mudah hancur. Cuman yang hancur paling ininya saja. Oh iya ya Pak, bisa diganti ya Pak ya. Bisa diganti, nanti bisa ditambahkan lagi. Tapi tetapi kalau bambu ini akan lebih keropos, namun ikan lebih senang yang ini dibanding itu. Cuman untuk yang lebih hemat biaya, ini menggunakan ban ini lebih hemat biaya dibanding ini, walaupun bambu tapi lebih besar biaya daripada ban. Nah Pak Sidik, tadi kan Pak Sidik bilang ini kan untuk pembuatan rumpon ini kan 1 juta untuk 25 unit rumpon ya Pak ya. Nah mungkin boleh saya tanya ya Pak ya, ini kenapa Pak harus pakai daun ini Pak? Kenapa nggak daun apa gitu, daun kelor gitu Pak ya? Kenapa harus daun apa tuh kelapa ya Pak? Iya, daun kelapa kan plantonnya cepet ini tumbuh. Cepet plantonnya cepet nempel di sini kan ikan kecil kan. Oke. Pada ngerumunin. Nah juga ini Pak, ini kan ban ya Pak ya. Ini kita lihat nih bannya disusun seperti apa ini Pak? Ya disambung-sambung gitu itu. Kenapa gitu Pak harus seperti itu? Bisa nggak dengan model lain gitu ya kan? Atau harus seperti itu? Ya tergantung yang minat bikinnya aja. Kalau yang mau begini ada yang kotak ada. Jadi bentuk itu tidak mempengaruhi ya Pak ya? Oke. Nah komponennya apa aja Pak? Ini ban, bambu, tali, pemberat sama batu. Ini daun kelapa. Pemberatnya. Oke, daun kelapa. Terus pemberatnya pakai batu. Oke. Nah ini yang ini ya Pak ya, yang pakai ban ya Pak ya. Nah kalau yang di sebelahnya Pak, ini kan ada 2 nih, 2 jenis. Nah ini apa aja nih komponennya? Ini daun kelapa sama bambu sama pemberat. Ini bambu nih, ini harganya berapa nih Pak? Gitu yang kan? 3 meter itu 5.000. 5.000, 3 meter. Iya. Nah terus ini daun ini? Itu 1 batang 5.000. Kalau batu 4.000 satu. Batu juga dijual Pak? Iya. 4.000 ya Pak ya? Buat pemberat sih. Oke Pak. Nah ini tali ini berapa nih Pak? Tali 5.000 lah. Paku. 5.000. Paku paling 2 on satu ini. Kalau semuanya sih ada 2 kilonya kalau satu titik tuh. Satu paket ini berapa Pak totalnya? Ya paling 50.000 lah. 50.000 ya, sangat murah sekali loh Minamania, ya kan? Dan ini juga salah satu teknik ya dalam penangkapan ikan ya Pak ya. Bukan hanya untuk pancing ulur gitu kan, menantikan ikannya. Tapi juga kita harus berupaya berpikir ya Pak ya. Bagaimana ikan itu bisa kumpul gitu ya Pak. Penggunaan pemanfaatan rumpon ini sebelum akan dioperasikan, rumpon yang telah dibuat ini kita akan dibawa ke kapal atau perahu. Setelah itu kita akan memposisikan rumpon ini di mana yang sekiranya akan banyak ikan tentunya di situ. Intinya setelah ini diceburkan di titik koordinat yang akan kita lakukan, tadi nelayan kami kepinginnya di mana posisinya. Intinya setelah diceburkan ini, posisi rumpon ini, barulah kita menggunakan alat GPS bermerek Garmin ini
kita mengoperasikannya. Sehingga misalkan ada 20 atau 30 pieces rumpuan ini, maka satu persatu kita akan menceburkan rumpuan ini dalam waktu 1 menit. Kita geser, mau menyeburkan ulang sampai 30 menit selesai. Jadi rumpuan itu terumpul dalam kira-kira satu tempat yang tidak berjauhan. Kekurangan Pak dari alat ini apa? Kekurangannya memang ini masih mudah bergeser sebetulnya memang. Karena arus di bawah itu lebih deras. Arusnya lebih ini ya. Lebih kencang. Iya. Nah, Pak Slamet, dengan adanya alat ini, apa sih Pak dampaknya gitu terhadap khususnya kampung Cangkol ini? Setelah dikembangkan program rumpon dasar di Kota Cirebon, Cangkol ini di samping meningkatkan ekonomi nelayan, Cirebon itu sekarang sudah menjadi salah satu target destinasi wisata mancing dari seluruh kota di Indonesia. Dan itu datang dari mana aja Pak? Ada yang lebih sering banyak itu dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Cikarang, Bandung, Semarang juga datang ke sini. Bahkan dari Lampung datang ke sini. Mereka mau tahu apa sih rumpon tuh. Pengalaman saya di sini selama bertahun-tahun, setiap kali yang mancing, sejelek apapun cuacanya, pasti dapat. Apalagi cuacanya bagus. Kalau belum ada ini, dulu kita gambling, cari ikan tuh di daerah mana itu gambling. Tapi sekarang kita punya tujuan. Tujuan maksudnya gini, rumpuan mana yang bakal ada ikannya nih. Nah, itu. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Berarti ikan udah dikumpulin di sini. Iya Pak, sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Sangat bermanfaat sekali. Gua Minamania yang penasaran langsung datang ke sini ya. Di mana Pak? Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahungkuk, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Buktikan. Mungkin tadi sudah kan sudah diterapkan. Betul, alat tangkap ramah lingkungan. Tapi bukan hanya itu saja Pak, ya kan? Bukan hanya itu saja yang kita pikirkan, tapi juga lingkungan dari kebersihan. Betul. Terutama sampah yang seperti yang terlihat ini kan bertebaran ya Pak ya. Betul. Itu ada sampah tuh. Iya, banyak sekali Pak sampah-sampah, ya kan? Ya ke depan. Nah seperti ini kan. Ini mencemari laut Minamania. Ya diharapkan kepada seluruh masyarakat ya Pak. Betul. Masyarakat khususnya di Kota Cirebon dan juga himbauan kepada pemerintah untuk dapat membina dan bergotong royong. Ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan Pak ya. Betul. Kasihan ini Pak kan bisa mencemari laut gitu. Ikan-ikan juga akan pada mati ya Pak ya. Betul. Nah Minamania, jangan buang sampah sembarangan karena sampahmu akan merusak laut kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!